Sekarang bagian 2, seperti ini hasil akhirnya ya. Bergerak kiri kanan dan ketika berbalik arah, si kucing ini arahnya berbalik. Kemudian juga kakinya ini bergerak, beranimasi. Nah, terakhir kita baru sampai ke sini ya, untuk bagian 1. Baru gerak kanan kiri. Jadi tapi geraknya baru maju mundur, belum berbalik. Dan kakinya juga kelihatan ini dia tidak beranimasi. Jadi kita akan menambahkan animasi dan membaliknya. Untuk yang ini kita lanjutkan. Saya ubah dengan klik lihat dalam. Kemudian ini saya simpan sebagai file baru, klik file, simpan sebagai salinan atau kopinya. Mungkin kalau bahasa Inggrisnya save as copy. Nah, untuk ini kita kasih namanya bagian 2. Kita ingin agar dia berbalik. Ya, berbalik itu artinya kita perlu mengatur arahnya. Arah itu bisa ditemukan di blok, di bagian bloknya di tampilan. Kemudian kita bisa atur arah atau bukan tampilan ya, di gerakan. Mengarah ke, nah ini mengarah ke arah 90, standarnya 90. Yang maksud 90 itu bagaimana? Nah, ini bisa kita lihat untuk kucing. Di sini ada arah ya. Ini 90 itu seperti ini. Kalau arah sebaliknya berarti min 90. Cuma kita tidak mau seperti ini. Kalau kita buat seperti ini nanti dia akan terbalik. Jadi kita perlu mengatur agar dia tidak berbalik dengan klik ini. Kiri kanannya kita klik. Jadi sekarang kalau ke min 90 arahnya ke sini, kalau 90 arahnya ke sini. Nah, untuk arah ke kanan kita buat dia mengarah ke 90 seperti ini. Jadi kita tambahkan blok ini mengarah ke arah 90 di dalam blok jika panah kanan ditekan. Jadi setiap kali panah kanan ditekan dia mengarah ke 90. Jadi kita coba mengarah ke 90. Ya. Jadi kalau misalnya di sini asalnya arahnya min 90, jika ditekan, ini saya ulang, hentikan dulu scriptnya, bloknya, kemudian kita jalankan gamenya. Kalau ditekan panah kanan, dia berbalik. Untuk panah kiri, dia belum berbalik, karena kita belum menambahkan blok untuk panah kiri. Seperti tadi, kita perlu tambahkan mengarah ke arah, tapi sekarang kita ubah jadi min 90. Kita tambahkan ke panah kiri. Jadi, jika kita mulai gamenya, permainannya dimulai, panah kanan, panah kiri. Panah kanan, panah kiri. Nah, sekarang kita buat beranimasi, bergerak. Nah, kita bisa klik ke blok custom kostum ini. Kita akan temukan, saya hentikan dulu permainannya, stop. Kita temukan bahwa di sini di tab kostum ini ada 2 tampilan kucing. Pertama ini, yang kedua ini. Ini kalau misal gonta-ganti kostumnya, kostum 1, kostum 2, kostum 1, kostum 2, kostum 1, kostum 2, dan seterusnya, itu beranimasi. Dia bergerak, seolah-olah bergerak. Nah, untuk menganimasikannya, kita cukup mengubah kostumnya ke kostum berikutnya. Dan ini bisa kita temukan bloknya di bagian tampilan. Ada blok kostum berikutnya. Jadi kita tambahkan di sini. Kita tarik kostum berikutnya. Kita tambahkan. Jika panah kanan ditekan, kita suruh agar dia mengarah ke 90 itu ke kanan. Kemudian X-nya berubah, X berubah berarti kan dia maju ke kanan, kemudian kita suruh maju ke kostum berikutnya. Ya, kita coba, kita jalankan gamenya.
kita tekan panah kanan. Lihat, tiap kali ditekan, sekarang tampilannya, kostumnya bergerak dan dia beranimasi. Kalau kita tekan panah kiri, tidak berubah. Kenapa? Karena kita belum menambahkan perintah untuk berganti ke kostum berikutnya. Nah, jadi baru cuma untuk panah kanan saja, untuk panah kiri belum. Nah, sekarang tinggal caranya sama. Kita hentikan dulu permainannya. Kita tambahkan kostum berikutnya kemana? Ke panah kiri. Seperti tadi. Jika panah kiri ditekan, maka lanjut ke kostum berikutnya. Kita coba jalankan, tekan, klik bendera hijau, panah kanan, panah kiri, panah kanan, panah kiri. Nanti kita akan lanjut ke bagian ketiga. Tapi sebelumnya, ya kita ingin agar si kucing ini dia posisinya di tengah. Di tengah itu kita buat di sini di bawah, ya. Karena kita ingin agar dia kiri kanan, tidak melayang di sini tapi di sini. Ini kita bisa lihat posisinya di sini. Untuk di sini ini X-nya min 15, kemudian Y-nya min 115. Kalau di sini dia X-nya 131 di sini min 130. Kita ingin agar dia kira-kira di tengah itu di sini. Kita buat X-nya 0 ya. X-nya 0, Y-nya 100 min 127. Jadi kita tambahkan bloknya agar ketika pertama dimulai, dia langsung loncat ke sini ya. Jadi kita buat blok digerakkan, kita temukan digerakkan, ada blok pergi ke ya 0 min 127. Kalau kita jalankan, klik bendera hijau ini ya, ini tidak akan ngaruh ya blok ini. Kenapa? Karena belum ada perintah kapan blok ini dijalankan ya. Kalau ini sudah jalan yang ini. Untuk panah kanan, panah kiri, panah kanan, panah kiri. Tapi untuk perintah ini belum jalan. Jadi misal kita geser ke sini, kita jalankan permainan ya. Si kucing ini dia tidak lompat ke sini. Kenapa? Karena blok ini belum ada keterangan kapan dijalankan. Kapan dijalankannya? Setiap kali permainan dimulai. Berarti kita butuh kejadian ketika bendera hijau diklik atau ketika bendera diklik itu berarti ketika permainan dimulai. Jadi setiap kali permainan dimulai, misal asalnya di sini. Permainan dimulai, klik, nah dia langsung lompat ke sini. Kita jalankan ke kiri, kita hentikan. Setiap kali mulai permainan baru, klik, dia langsung balik lagi ke sini. Ya. Nah, ini sekarang kodenya kita punya lebih banyak, saking banyaknya tidak semua kelihatan ya. Agar rapi, nanti pusing kalau kebanyakan, kita bisa klik kanan, pilih bersihkan balok-balok, nanti langsung dirapihkan secara otomatis. Kita akan nanti lanjut ke tutorial bagian ketiga.